Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 99 Chainsaw Man sudah rilis dan di chapter kali ini kita akan melanjutkan pasca Asamitaka menjalin kontrak dengan iblis perang atau War Devil. Nah, chapter kali ini sangat menarik cuy, sebab kita akan tahu bagaimana konsep dan kontrak yang Asamitaka dengan War Devil lakukan. Kemudian kita juga kedatangan karakter lama yang pernah terlibat dalam melindungi Denji di part pertama Chainsaw Man, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. So, maka dari itu akan kita review chapter 99 Chainsaw Man di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Asamitaka dan War Devil. Chapter dibuka dengan Asamitaka yang terbangun dari tidurnya setelah sebelumnya dia bertarung melawan Justice Devil. Di saat bersamaan pula ada pemberitaan dari layar TV tentang eksistensi Chainsaw Man yang belum muncul minggu ini. Masih belum jelas apa yang terjadi pada Denji sebenarnya di part 2 ini. Mitaka kemudian menyadari bahwa di wajahnya tak ada bekas luka sama sekali, sebab dia ingat bahwa harusnya dia sudah tewas terbunuh kemarin malam. Lantas hal ini membuat Mitaka mengira kalau yang terjadi padanya adalah sebuah mimpi. Sontak saja tiba-tiba muncullah kepribadian lain dari Mitaka yang mengonfirmasi bahwa kejadian semalam bukanlah sebuah mimpi. Dan kepribadian Mitaka yang satu ini adalah War Devil. Wow. Oke, jadi di sini Mitaka ternyata mengalami penyakit kepribadian ganda, yang mana kepribadian yang satu lagi adalah pribadi War Devil yang mengambil wujud Asamitaka sebagai wujud human formnya. Namun bedanya terletak pada bekas goretan luka di wajahnya. Jika Asamitaka adalah cewek polos dan tak punya bekas luka di wajah, maka kepribadian War Devil adalah sebaliknya, yakni antonim dari pribadi Asamitaka. Jadi jelas ya di sini. Mitaka tentunya masih belum percaya tentang fakta yang terjadi. Namun War Devil memaksa Mitaka untuk sadar dengan menunjukkan berita bahwa mereka berdua telah membunuh ketua kelas dan Pak Tanaka semalam. Yang pastinya kejadian menyeramkan semalam adalah benar-benar kejadian yang mereka lakukan. Mitaka tentu saja tak terima kalau dia dilibatkan dalam insiden pembunuhan semalam dan langsung menuduh bahwa itu adalah ulah War Devil. Lantas Mitaka hendak menyentuh tubuh War Devil. Namun sayang sekali, War Devil ternyata hanya sekedar manifestasi dari halusinasi yang dihadirkan oleh otak Mitaka. Artinya War Devil memang ada dan nyata. Namun War Devil hanya bisa dilihat oleh kontraktornya, yakni Mitaka sendiri. Hal ini sontak membuat Mitaka bertanya-tanya tentang apa sebenarnya War Devil ini. War Devil kemudian menjelaskan bahwa harusnya Mitaka sudah mati kemarin dan menjelaskan pula bahwa dia sang War Devil telah mengklaim tubuh Asamitaka. Buset, di sini War Devil keren banget cuy ekspresinya. Badass. War Devil dan Octopus Devil. Sembali berjalan ke sekolah, Mitaka dan War Devil berdiskusi tentang konsep kerja mereka nantinya, di mana War Devil kemudian mendapatkan pertanyaan, bagaimana jika War Devil mengambil alih kesadaran Mitaka? Apakah Mitaka masih dapat menggerakkan tubuhnya? Lantas War Devil menjelaskan bahwa jika nanti saat bertukar, maka War Devil akan membiarkan separuh kesadaran Mitaka untuk aktif. Hal ini bertujuan agar terjalin komunikasi antar mereka berdua, sebab War Devil tak begitu paham dengan kultur manusia, dan juga sebagai bentuk penyamaran agar War Devil tidak ketahuan oleh orang lain di sekolah bahwa Mitaka menjalin kontrak dengan War Devil. So, maka dari itu, War Devil memanfaatkan pengetahuan Mitaka sebagai manusia untuk menetralkan kelakuan War Devil di dunia manusia. Kemudian di sini dijelaskan pula alasan mengapa War Devil melakukan kontrak dengan Mitaka sebagai anak sekolahan, sebab War Devil mensinyalir jika Chainsaw Man atau Denji ada di sekolah tempat Mitaka juga bersekolah. Dugaan ini didukung dengan bukti tertinggalnya kancing pada salah satu mayat iblis yang dibunuh oleh Chainsaw Man sebelumnya, yang pada kancing tersebut diduga berasal dari sekolah tempat Mitaka bersekolah selama ini. Dan ya, semakin jelas bahwa Chainsaw Man sedang bersekolah di tempat Mitaka juga sekolah. Buset, Denji akhirnya benar-benar jadi anak sekolahan cuy. Mitaka lantas terdiam sebab dia masih takut dengan teman sekelasnya setelah dia membuat Baki terbunuh di chapter sebelumnya. War Devil lalu mengancam bahwa dia akan mengambil seluruh sisa kesadaran Mitaka dan memastikan Mitaka akan mati kali ini. Mitaka yang putus asa lantas lebih memilih mati saja ketimbang merasa bersalah jika masuk ke dalam kelasnya, yang tentu membuat War Devil semakin kesal. Tiba-tiba Mitaka kedatangan cowok yang menanyakan kondisi Mitaka, dan ternyata cowok ini adalah Yoshida, atau yang kita kenal sebagai kontraktor dari Octopus Devil. Gila, kejutan banget. Di sini Yoshida menawarkan Mitaka untuk diantar ke UKS, tapi War Devil justru meminta ke Mitaka untuk menanyakan ke Yoshida tentang Chainsaw Man. By the way, pastinya War Devil dan Mitaka belum tahu tentang latar belakang Yoshida sebagai kontraktor Octopus Devil di sini. Kemudian terjadi perdebatan antara Mitaka dan War Devil, yang endingnya membuat War Devil mengambil alih kesadaran Mitaka.
Kini Wardevil yang berbicara dengan Yoshida, ditandai dengan munculnya goretan luka pada wajah Mitaka, tanda bahwa ya Wardevil sedang mengambil alih. Wardevil tentu saja menanyakan soal Chainsaw Man ke Yoshida, tapi Yoshida justru menyadari bahwa yang dihadapinya ini bukan sosok yang biasa, sebab luka yang ada pada Wardevil. Di sini Yoshida sepertinya tahu akan eksistensi Wardevil di sekolah tempat dia belajar, atau maybe dia juga sedang melakukan upaya mata-mata. Ya, kita tidak tahu pasti. Yoshida lalu menjawab pertanyaan Wardevil tentang Chainsaw Man, bahwa sebenarnya dia tak tahu secara pasti sebab dia baru saja pindah ke sekolah tersebut dan maybe Chainsaw Man berada di klub pemburu iblis. Tak puas dengan jawaban Yoshida, Wardevil kemudian mengajak Yoshida untuk berpacaran, tapi sayang sekali langsung ditolak begitu saja oleh Yoshida dan kemudian Yoshida pergi. Nice try. Kesepakatan kontrak. Setelah ditolak oleh Yoshida, Mitaka tentunya kaget karena ini adalah tindakan yang sangat frontal. Kalau anak sekarang bilang satset gitu kan, kayak gak ada bangun chemistry dulu atau PDKT gimana gitu. Wardevil lalu menjelaskan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah semua miliknya menjadi senjata, yang jadinya jika saja Yoshida menjadi pacar dari Mitaka, maka secara otomatis akan membuat Yoshida menjadi milik dari Wardevil, sehingga Wardevil nantinya bisa mengubah Yoshida sebagai senjata. Lebih lanjut, Wardevil secara belak-belakan membongkar keinginannya bahwa dia ingin mengubah manusia menjadi senjata sebanyak-banyaknya untuk berperang melawan Chainsaw Man. Sejenak Mitaka syok dengan tujuan Wardevil yang Mitaka anggap sebagai tindakan kriminal yang serius, sebab Mitaka mengetahui konsep iblis yang dimana semakin menakutkan namanya akan semakin kuat pula dirinya. Di lain hal, Mitaka juga menyadari bahwa semakin lama nantinya Wardevil akan menguasai tubuhnya. So, maka dari itu Mitaka berniat untuk melaporkan Wardevil ke divisi pemburu iblis. Tapi niat Mitaka tersebut sudah Wardevil ketahui dan mengancam apabila Mitaka membocorkan soal Wardevil pada pemburu iblis, maka Mitaka akan mati. Wardevil juga berkata bahwa Mitaka tak bisa menyembunyikan pikirannya dari Wardevil, sebab Mitaka adalah Wardevil dan Wardevil adalah Mitaka. Artinya dampak yang dialami oleh Wardevil akan terjadi pada Mitaka juga. Well, konsepnya kira-kira serupa dengan Mark dan Steven di serial Moon Knight. Bagi kalian yang sudah nonton pasti paham lah ya. Wardevil lalu membuat kesepakatan dengan Mitaka, yakni mereka harus masuk ke klub pemburu iblis untuk mencari Chainsaw Man. Jika mereka bisa mengalahkan Chainsaw Man nantinya, maka imbalan dari Wardevil adalah akan mengembalikan kendali tubuh secara penuh pada Mitaka. Dan ya, Mitaka dan Wardevil akhirnya sepakat untuk mencari Chainsaw Man. Singkatnya, kemudian Mitaka mendaftar ke klub pemburu iblis di sekolahnya. Namun syaratnya adalah mereka harus cukup kuat untuk membunuh iblis. So, maka dari itu, para calon anggota klub ini diberi misi tantangan untuk membawa mayat iblis dalam waktu 1 minggu dengan beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok. Chapter 99 Chainsaw Man ditutup dengan pembagian kelompok Mitaka yang terdiri dari Mitaka, Yoshida, dan satu cewek random misterius yang dari look visualnya benar-benar mirip dengan si ketua kelas yang menjalin kontrak dengan Justice Devil. Dan chapter 99 pun selesai. Chapter yang banyak sekali mengungkap hal baru perihal alur di part kedua Chainsaw Man ini, sehingga kita bisa mengasumsikan banyak potensi yang akan terjadi di artwork Devil ini. Tapi yang jelas, manga Chainsaw Man kini memfokuskan jalan cerita tentang konflik yang terjadi di sekolah sebagai plot pembentuk karakternya. Artinya Chainsaw Man kini memasuki arc yang sangat shonen, yakni arc sekolahan, ya kan? So, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.